horas madihita saluhuna. Horas. Selamat Advent nafaduahon madihita. Bison di parade dolilin 2. Dinaung bongot hita di Advent faduahon. Ima pangaradiota di haroroni Yesus Kristus si paluai. Tapahibul marohatta asa tamulai perminggota di bagas taganuk masuk mahita tutiki nahohom. Amin. Tapuji matu hatta marhiti-hiti bukede nomor 30 sia ayat sada sahar rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhiti-hiti gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amin. Pabuahamu matuburu Sion, idama, nungaroha tu ummi, idama, ihutu ibana do upa silihononna, jala pamalosonna di jolona, haleluya. Martangyang mahita. Alia manami na di banu gijang. Namadok mauliate dohami tuho. Ala di pabotok ko tuhami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho salpu sugut langit dohok tano. Alay nahot do anggorham. Rodi saliling nililing na. Akup ni
Iko patardo sugut saluhut jolma di joluni bangha bangsa paruhumami. Saya si maroham dihami. Pahot marohanami marhapur seaon dihatam. Marhite-hite tod di perbadia. Padungu mahami. Jala paringkas hami martangiang. Asa marlas niroha hami pay may mahokko. Jala asa dapat hami hanguluan naso rasuda. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 42 ayat sada. Tabige ema patik ni debata di hari Minggu sadarion. Ema patik perjolo sahat tu patik paupaton. Patik perjolo. Ahu do jahuba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenummu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu. Manang ahana di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang gotong gabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni di bata. Yang gosuture dalenna. Ay hona uhum na dusugut akan amar sineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiahon di ari minggui. Di naunom ari maula hamu nasa siulaw muna. Alay yang guari papituhoni. Ari paradiana ni Jehuba di batam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pinamang ibati hutam, ay di naunom ari do ditop padebata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehuba ari paredenan nai jala di perbadiai ima sahatna atong rak mangidugugo mahita siyan tuhat talahu mangulahon na hobarto patik nai ali Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon na hobarto patik mi amin. Marede hita siya bukwede nomor 733 ayat sada saha rodi ayat 2. Bede
Jongjong Mahita. Tapaserep marohatta manupoti dosatta tu debata martangiang mahita. Alia manami jala debata nami na di banua gijang. Pargugo na sohatu dosan, pardinggan basa doho. Jala rodi saliling nililing na do asini roham. Saim harpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot do hami merdusa meredupok ko. Jala jot do husung guli hami rimasmu. Merhitisian pangalosyon nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham. Sayurupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuon nami. Pelua hami. Jelasisa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Isebe mangaluhon akan pinili ni debata. Debata do mamitori. Isi do na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naung mate. Alay dada holani. Nang mulat mangulu do. Jala di siamu ni debata do iba na mangodihok kita. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari dihitasin buka di nomor 814 ayat 2 saha rudia tudu.
Tajaha mahatani di bata epistel di hari Minggu sadarion sian Markus bidusada mamuka mesianek sada tolhas sahak rudi ayat walu tajahama marsikat sorin onma ula mulani barita na uli ni Yesus Kristus Hombar tu nata surat di panguriran Jesaya usuru masuruaki patujulu ni bohim si pature si dalanami suara ni nama juju di halongonan pature hamuma dalan dituhani pahorno pamuma si dalanan nai di halongona do si Johannes madidihon jala majamitaho padidion hamubaon ni roha laho pasesaho dosa. Jadi ruar masudi pangisi ni tano Judea rudi sudi halak Jerusalem manopot ibana jala di padidiho dona sida di batang aik Jordan dung di topo tibidu sana. Yang go si Johannes si ibulu niuto do ulosna jala hulikuling do hohosna akup sapor dohot situa ngilobas kononna oddo jamitana naroma siya pudikku na gumugu siyan ahu na hurang tamado ahu pauduk ahu makarhari talini si patuna rap hita sudi aek do hudi dihot tuhamu alai to di purbadia di dihonon na tuhamu ima sahakna mertua ma akan atau mangihon hatani di bata jala na upiopsa amin. Mari deh kita siap buka di nomor 510 ayat sada sahak rudi ayat 2. Jongjong Mahita. Atong taha tidakon maha porsiaw tay songonahina tidakon idong atas aha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata Jahuba ido ama pargugu na suhatu dosan nato mo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siya tod di porbadia adorang suhabubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do iba na di hau pinarsilang na tuat tuba na turudong di tanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siya muni debata Jahuba amanay pargugo na suhatu dosani di sima iba na pay mamulak sugot tu tanoon manguhumihalak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sadahuria na badia
Huria hato panihalak Kristen akan abadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai namadok, mulak mangulu dosugot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Mari deh sian buku di nomor 417 ayat 1 saharo di 2 lau suhut ma papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent saudaraku. Selamat Advent. Saya percaya suasana Advent ini akan semakin memperkokoh pengharapan kita akan masa depan yang lebih baik sesudah pandemi ini. Karena itu Minggu Advent ini semoga membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena itu mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk Minggu Advent kedua hari ini tanggal 6 Desember dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Kristus yang terkasih, sejak pandemi COVID-19 merebak, seluruh dunia ini terguncang, bahkan sempat seperti berhenti. Banyak orang yang shock, yang terkejut dan ketakutan. Karena pandemi ini menghancurkan banyak sendi-sendi kehidupan manusia, terutama ekonomi dan kesehatan kita. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bisnis dan usaha banyak yang morat-marit. Banyak orang yang kehilangan orang yang dikasihi mereka, bahkan mungkin adalah orang yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga mereka. Tetapi saudaraku, puji Tuhan, kita masih hidup hingga hari ini. Dan keadaan semakin hari semakin tenang.
Bukan karena virusnya sudah pergi, bukan. Tetapi karena kita sudah bisa cepat beradaptasi dengan tatanan cara hidup yang baru. Tetapi kita belum tahu sampai kapan virus ini akan berakhir. Karena para ahli mengatakan bahwa virus ini sangat-sangat sulit untuk dimusnahkan. Tetapi akan selalu mengintip untuk menginfeksi kita. Karena itulah kita terus diingatkan akan pesan ibu yang mengatakan mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, rajin cuci tangan. Hiduplah dengan pola hidup sehat. Saudaraku, mungkin dalam keadaan seperti ini banyak kita yang bertanya, mengapa harus begitu lama ya Tuhan? Sampai kapan ini Tuhan? Kapan keadaan kami akan dipulihkan? Saudaraku, Israel juga dalam Nats ini menghadapi hal serupa. Menurut para penafsir, Nats ini adalah doa bangsa Israel ketika mereka sudah dibawa kembali pulang dari pembuangan ke Yerusalem. Mereka sangat bersuka cita kembali. Dan mereka mengaku bahwa Tuhan telah berkenan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ayat 1 hingga ayat 4. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka tiba di Yerusalem? Ternyata keadaan tidak seperti yang diharapkan. Keadaan mereka ternyata sangat menyakitkan. Walaupun Nats ini tidak memberitahu kita apa dan mengapa kesakitan itu menimpa mereka. Tetapi karena penderitaan yang sangat menyakitkan itulah mereka berseru-seru di ayat 5. Berdoa kepada Tuhan, pulihkanlah kami ya Tuhan, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Dan di ayat 8 mereka meminta agar Tuhan memperlihatkan kasih setianya dan kiranya Tuhan memberi keselamatan kepada mereka. Saudaraku, itulah juga yang harus kita lakukan di kondisi pandemi sekarang ini. Kita harus semakin kuat, semakin kokoh dan semakin tekun berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah ekonomi kami, pulihkanlah kesehatan bangsa kami, pulihkan pergaulan sosial kami. Itu jugalah seruan orang-orang percaya di Minggu Advent. Seperti seruan orang banyak ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai itu. Orang banyak berseru-seru Hosana, Hosana, yang berarti selamatkanlah kami, pulihkanlah kami, save us now. Memang, saudaraku, kita tidak boleh begitu gampang menghakimi, mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan atas dosa manusia yang sudah kelewat batas. Bukan. Namun bila kita jujur, kita pasti mengakui bahwa kita pasti malu berdiri di hadapan Tuhan karena hidup kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu marilah kita seperti orang banyak di epistel tadi. Setelah mendengar khotbah Yohanes Pembaptis yang berseru-seru bertobatlah, mereka langsung mengenal dosa-dosanya lalu mengakuinya dan bertobat. Dengan cara itulah maka murka Allah bisa surut sehingga Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Seperti dikatakan di ayat 10, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Mungkin sekali saudaraku, memang COVID-19 ini tidak segera dibuang Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberi kita hikmat, akan memberi kita kecerdasan untuk bisa hidup berdampingan sehingga kita tidak menjadi mangsa bagi virus ini. Tetapi kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan cara hidup, dengan tatanan hidup yang baru seperti sekarang ini. Saudaraku, lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita mau terbuka mengakui dosa-dosa kita? Bagaimana supaya kita dengan mantap bisa menyerukan kepada Tuhan, Hosana, pulihkanlah kami, selamatkanlah kami. Itulah yang diajarkan oleh firman ini di ayat 10. Dikatakan sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia.
Itu mau meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu dekat. Dan itulah seruan dari Minggu Advent kepada kita, bahwa Tuhan akan segera datang menjadi manusia dan mengambil tempat bersama-sama dengan kita. Itulah Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem. Di dalam Tuhan Yesus, keselamatan sudah dekat, bahkan sudah ada, diberikan di dalam kita ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nyanyian pop rohani kita mengatakan bahwa dekatnya kita dengan Tuhan Yesus hanyalah sejauh doa. Dan itulah tema persekutuan gereja-gereja di Indonesia tahun 2020 yang diambil dari Matius 1 ayat 23 mengatakan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Allah dekat dengan kita, Allah tinggal bersama-sama kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seperti sudah pernah saya sampaikan, kasih Tuhan kepada kita itu ibarat air di dalam keran, di dalam pipa. Bila kita membuka keran air, maka air itu akan mengalir deras. Tetapi bila kita menutup keran itu, maka air akan berhenti mengalir. Tetapi ketika air berhenti mengalir, apakah air itu pergi dari keran itu? Bukan. Tidak sama sekali. Tetapi air itu akan tetap menunggu di sana sampai kita membukanya kembali, dan air akan mengalir kembali. Seperti itulah saudaraku kasih Tuhan. Bila kita membuka hati kita dan mau bertobat, maka kasih-Nya akan terus mengalir, bahkan melimpahi kita. Tetapi bila hati kita tertutup, mungkin karena kita lebih suka akan dosa, itu sama dengan kita menutup aliran kasih Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menunggu kita, bahkan terus mengingatkan kita agar kita membuka keran kasih-Nya itu. Dan mungkin sekali saudaraku, pandemi COVID-19 ini adalah suara dari Tuhan bagi kita untuk mengingatkan kita agar kita segera mau bertobat, sehingga aliran kasih-Nya membanjiri kita kembali. Lihatlah si penjahat di dekat salib Tuhan Yesus di Golgota. Ketika dia membuka hatinya, Tuhan Yesus langsung berkata kepada dia, hari ini, bukan besok, bukan mungkin, bukan tahun depan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di paradiso. Tetapi saudaraku, ada upama orang Batak mengatakan, mauas ditoruni sapuran. Mauas ditoruni sapuran. Air melimpah ada di dekatnya, tetapi dia tetap kehausan. Mengapa? Karena dia tidak datang ke air itu untuk mengambilnya. Sama seperti cerita si tukang pangkas pada khotbah minggu yang lalu. Sama seperti penduduk Bethlehem. Yesus lahir di dekat mereka, tetapi mereka tidak tahu. Sama seperti Saduki dan Farisi, ada juru selamat di tengah-tengah mereka, tetapi mereka justru membunuhnya. Karena apa? Karena mereka gagal kenal, mereka gagal tahu, mereka gagal paham, sehingga mereka tidak mau menerima. Tidak ada tempat bagi sang juru selamat. Lalu siapa yang rugi? Yang rugi mereka sendiri. Itulah yang disebut mauas ditoruni sapuran. Saudaraku, itulah manfaat dari Advent. Advent ini mengingatkan kita bahwa keselamatan kita sudah dekat. Bahkan keselamatan itu sudah ada di antara kita sekarang. Bukan tahun depan, sekarang ada di dekatmu. Karena itu terimalah. Buka keranmu agar kita dilimpahinya dengan keselamatan dan kasih-Nya. Jangan berlama-lama saudaraku. Karena walaupun sudah dekat, ada limitnya, ada batas waktunya, yaitu ketika ajal kita datang dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
yang datangnya seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Karena itu sekaranglah ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu yang disebut dengan masa anugerah tiki parasian. Tentang itu saudaraku, mungkin sebentar kita bisa menonton video berikut ini. Hanya sekedar mengingatkan kita tentang jangan terlambat. Video tentang 10 gadis. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Buku Ende kita nomor 392 mengatakan bicatiki parasian sotung jolo salpui, dan ayat 3-nya mengatakan unak tuison sotuk salpu tiki parasiani, sotuk sanga salpu, sekaranglah waktunya. Saudaraku jemaat Kristus yang terkasih, sesudah bertobat itu harus punya bukti dalam perbuatan nyata. Karena itulah Nats ini mendaftarkan beberapa perbuatan nyata yang harus terus-menerus kita hidupi sebagai bukti bahwa kita sudah bertobat. Pertama di ayat 9 dikatakan, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan." Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sebelum mereka terbuang, Tuhan terus-menerus menyapa. Tuhan terus-menerus berfirman kepada Israel melalui nabi-nabinya agar mereka jangan menjadi orang bodoh yang meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka mengeraskan hatinya, apalagi raja-raja mereka. Dan apa hasilnya? Kebodohan itulah yang mendatangkan murka Tuhan sehingga membuang mereka. Itulah kehancuran akibat kebodohan yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka mau menjadi orang yang bijaksana. Mereka mau menjadi orang yang setia mendengarkan dan mematuhi firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat. Tentang itu mari kita baca di 1 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga ayat 17. Dan juga dari kitab Mazmur pasal 119. Saudaraku, pertobatan yang suka mendengarkan firman Tuhan, itulah pertobatan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan kita itu memang sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Kenapa? Sebelum pandemi COVID-19 ini datang, Tuhan telah terlebih dahulu mempersiapkan
alat-alat komunikasi yang canggih melalui teknologi informasi, teknologi virtual, teknologi multimedia yang sangat-sangat canggih. Sehingga ketika COVID ini datang, teknologi itu siap untuk kita gunakan. Walau kita tidak bisa lagi bertatap muka di gereja atau di pertanyaan atau di sermon kategorial, tetapi justru di masa pandemi ini firman Tuhan justru semakin lancar, semakin gencar menyapa kita melalui online. Semakin banyak pendeta, semakin banyak orang yang mengirimkan renungan harian. Para pendeta-pendeta HKBP sekarang rajin mengirimkan renungan harian. Alay unang ala na yung gabi calo parese sa tehe, ya. Unang mala na yung gabi calo parese sa gabi rajin. Hape sa adoraksoi dakya bukan? Juga khotbah secara virtual sekarang semakin banyak dan semakin diminati. Ya, salah satu contoh saja itu ibadah online YBKS ini. Itu ditonton ribuan orang setiap minggu. Apalagi yang lain-lain yang lebih hebat lagi. Artinya penyebaran firman Tuhan semakin luas dan peminatnya semakin banyak. Itulah kehebatan Tuhan kita. Telah mempersiapkan teknologi informasi sebelum COVID ini datang. Tetapi persoalan sekarang adalah, apakah COVID ini membawa pertobatan bagi kita? Apakah dengan datangnya COVID ini dan dengan semakin banyaknya saluran untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini, apakah juga kemauan kita mendengarkan firman Tuhan juga meningkat? Apakah hati kita juga tergerak untuk semakin melakukannya? Mengapa itu perlu? Karena Roma pasal 10 ayat 7 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah akan firman Tuhan. Karena itu saudaraku, biarlah dengan kehadiran COVID ini, kita mau seperti pemazmur ini mengatakan, aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan oleh Tuhan Allah. Tetapi tidak cukup hanya itu saudaraku. Yang kedua, sesudah mendengar, yang lebih penting adalah melakukannya. Itulah buah-buah pertobatan kita. Buah-buah pertobatan adalah dengan menampakkan sifat-sifat Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Atau dengan istilah sekarang, itu hidup berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Dan itulah yang didaftarkan di ayat 11 hingga ayat 14. Dikatakan kita harus melakukan kasih dan kesetiaan, keadilan, damai sejahtera. Dikatakan keadilan dan damai sejahtera harus bercium-ciuman. Artinya keadilan dan damai sejahtera itu harus sejalan, tidak boleh timpang. Dan itulah tema Minggu Advent kedua ini, yang disimbolkan dengan lilin berwarna ungu tadi, yaitu cinta dan kesetiaan. Untuk mengajak kita di Minggu Advent kedua ini, agar kita mau hidup terus-menerus di dalam kasih dan di dalam kesetiaan. Baik kepada pasangan hidup kita. Jangan berselingkuh, jangan menodai pernikahan. Kita harus tetap berkasih dan setia kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada sesama kita. Saudaraku, karakter seperti itulah yang harus kita nampakkan. Dan itu sangat-sangat berguna di kondisi masyarakat kita di zaman ini. Tetapi itulah juga tantangan bagi kita orang Kristen di Indonesia di Minggu Advent ini. Apakah kita sudah bisa menjadi pembawa kasih? Ketika banyak orang saling mendendam, ketika tawuran marak, ketika orang-orang saling menghujat dan saling menjatuhkan. Bisakah orang Kristen di Indonesia ini menjadi pembawa kesetiaan? Ketika banyak orang yang tidak setia terhadap janji pernikahannya, tidak setia terhadap sumpah jabatannya, dan tidak setia terhadap janji-janjinya kepada Tuhan. Bisakah kita orang Kristen menjadi pembawa keadilan di Indonesia? Ketika praktek-praktek ketidakadilan masih sering terjadi, baik di birokrasi, baik di pemerataan ekonomi, apalagi di dunia peradilan.
Ketika masih terjadi ada pengkotak-kotakan antara si kaya dengan si miskin, pengkotak-kotakan antar agama, antar ras, antar suku, dan juga antar pilihan politik. Sudah bisakah kita orang Kristen di Indonesia ini menjadi pembawa damai sejahtera ketika di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang miskin, kaum-kaum marginal yang terjadi, yang menjadi seperti itu karena ketimpangan ekonomi atau karena diakibatkan oleh pandemi ini? Sudah bisakah kita menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang-orang persubu pendek, ya, orang-orang yang mudah tersulut amarahnya? Saudaraku, itulah tantangan dari Tuhan hari ini untuk orang-orang Kristen di seluruh Indonesia di minggu Advent yang kedua ini. Sekaligus itulah cara kita untuk memuluskan jalan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Itulah cara kita memuluskan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, seperti seruan Yohanes Pembaptis di epistel tadi. Yang terakhir, saudaraku, bila kita mampu melakukan itu, maka akan terjadilah pemulihan. Akan terjadilah pemulihan seperti dikatakan di ayat 13. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Sehingga semua orang akan hidup dalam kerukunan, dalam damai sejahtera penuh dengan sukacita. Dan itulah tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita berlomba-lomba dengan tekun melakukan semuanya itu, agar itu menjadi jalan mulus bagi Tuhan memasuki hati kita dan memasuki masyarakat kita. Selamat Advent, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami memohon, pulihkanlah segera keadaan kami. Selamatkanlah kami Tuhan dari kuasa dosa dan iblis, juga dari infeksi virus COVID-19 ini. Karena Engkau adalah Allah yang sangat dekat dengan kami, yang sudah menjadi Immanuel, tinggal bersama di dalam kami, tinggal bersama-sama dengan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Kuatkan kami Tuhan, agar kami semakin rajin mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa membawa pemulihan bagi masyarakat kami. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat. Beri kami iman yang semakin teguh. Beri kami juga kerinduan yang semakin menyala-nyala menyongsong kedatangan-Mu kedua kali. Berkatilah seluruh pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, keluarga kami, sekolah kami, studi kami masing-masing. Walaupun kondisi bangsa kami belum pulih, tetapi berikanlah kami hati yang senantiasa berharap, sehingga kami dapat menjalani hidup ini tetap di dalam sukacita. Tuhan, berkatilah para hamba-Mu, terutama para penginjil-penginjil dan usaha penginjilan di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini. Berilah keberhasilan sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Berilah juga hikmat-Mu bagi para hamba-hamba-Mu, sehingga mereka semakin kreatif dan semakin berkomitmen memberikan makanan rohani umat-Mu di tengah keadaan sulit ini, dengan menggunakan teknologi yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Berkatilah sinode gudang HKBP yang akan segera dilaksanakan. Engkau yang memberi kelancaran. Engkau yang menjagai semua sinodisten dan panitia, terutama menjagai mereka dari infeksi virus corona ini. Biarlah Roh-Mu menguasai hati semua sinodisten, sehingga mereka memilih pimpinan HKBP berdasarkan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah ya Tuhan, datanglah, kami sungguh-sungguh merindukan-Mu. Amin. Tapasahat mapiliata huhut marede mahites yang nomor 202 ayat sada dohot ayat 2.
jongjong mahita saluhutna. Tatang yakom mapeliata ali di bata manami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot nasau libasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuhok say jalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jararamoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalaputa dahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat Advent.